Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa Miqat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada episode yang kemarin terkait bagaimana sejarah daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana di episode yang lalu kita sudah sedikit banyak membahas terkait dengan sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat luar biasa yang sudah kita bahas pada episode yang lalu. Maka hari ini kita akan sedikit membahas terkait dengan bagaimana detik-detik daripada kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ibrah apa atau pelajaran apa yang bisa kita ambil daripada memperingati daripada kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah pada hari ini kita bersama dengan Ustadz Abdurrahman bin Umar Asgaf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat dan baik ya. Alhamdulillah. Nah, Ustadz Abdurrahman akan menjelaskan kepada kita kembali terkait dengan hal-hal tersebut. Nah, Ustadz, kalau kita kemarin sudah membahas terkait sebelum daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan, banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Nah, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan itu sudah ada kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan saat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, Ustadz? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kita melanjutkan daripada pembahasan episode lalu sampai kemudian ayah Rasulullah SAW itu kemudian menikah dengan Sayyidah Aminah, dan sampai kemudian nur cahayanya Rasulullah SAW yang berada di sulbi Sayyidina Abdullah pindah kepada ibu Rasulullah SAW yaitu Sayyidatuna Aminah. Menariknya di sini Sayyidah Aminah itu semenjak mengandung Nabi Muhammad SAW itu setiap malamnya di setiap bulan itu beliau dimimpikan para nabi-nabi terdahulu yang kemudian memberikan kabar gembira mengenai bahwa anak yang dikandung oleh Aminah, Sayyidah Aminah ini adalah nabi akhir zaman, nabi penutup. Luar biasanya juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian mau menunjukkan bahwa tidak ada yang boleh memberikan perhatian 100% kepada Rasulullah SAW kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang kemudian lahir ayahnya sudah meninggal dunia. Akan diriwayatkan Rasulullah SAW itu masih di usia 2 bulan di kandungan. 2 bulan di kandungan. 2 bulan di kandungan. Itu ayahnya Rasulullah SAW pergi berziarah ke Yastrib. Kalau sekarang namanya kotanya Madinah. Menziarahi keluarga ibunya, keluarga daripada Abdul Muttalib, kakeknya, ayahnya, itu nenek-neneknya yang ada di sana, kemudian jatuh sakit di sana dan meninggal dunia. Meninggal dunia di Madinah. Di Madinah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu terhadap Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Ad-Duha, wajadaka ad-duha wal laili idza hajama wada'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Saya mendapati engkau wahai Muhammad yatim, tidak punya seorang ayah, yang kemudian mungkin kalau di dalam sisi figur kita ini orang yang tidak punya ayah itu dari segi ekonomi aja sudah berat. Betul. Masih mengandung, suaminya meninggal, kemudian ayah itu adalah sosok guru bagi seorang anak, apalagi anak laki-laki ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, kami mendapati engkau wahai Muhammad dalam keadaan yatim, fa'awa. Tapi kami yang merawat dirimu. Yang merawat dirimu, yang memperhatikanmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mau menjelaskan bahwa sifat yang kejadian yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada Rasulullah SAW dalam keadaan yatim itu bukan berarti satu kesedihan, satu kekurangan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, tapi di situ menunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW bahwa tidak ada boleh yang mentarbiyah Rasulullah, yang mendidik Rasulullah kecuali itu daripada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Nah, itu luar biasanya. Kemudian
Sampai kemudian Rasulullah SAW dilahirkan kurang lebih pada bulan Rabiul Awal. Pada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Itu tanggalnya Ustaz, tanggal berapa, sama kira-kira ada perbedaan dari pendapat ulama enggak terkait dari tanggal Rasulullah SAW dilahirkan itu? Ya, kebetulan kita ini kan juga masuk bulan Rabiul Awal ya. Hari ini kita masuk bulan Rabiul Awal juga, semoga dapat berkah ya Nabi. Amin. Ada gak perbedaan pendapat daripada tanggal lahir Rasulullah SAW? Kalau tanggal lahir itu sebagian ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Sebagian berpendapat 12 Rabiul Awal, sebagian berpendapat 8 Rabiul Awal, ada yang bilang sebelum itu juga, ada yang bilang setelah itu juga. Tapi yang pasti daripada kelahiran Rasulullah SAW itu adalah bulannya, yaitu Rabiul Awal. Kemudian harinya, yaitu Senin. Kemudian ada kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada Rasulullah SAW yang menunjukkan juga kemuliaan Rasulullah SAW. Kenapa kok Rasul dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Kenapa itu, Ustaz? Ente sempat bertanya-tanya. Iya. Gini, kita tahu dalam Islam itu ada 4 bulan haram, betul ya? Betul. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tu inna iddatash syuhuri indallahi mundu yaumal khalaqas samawati wal isna asyara mundu yaumal khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Kalau salah punya ayatnya seperti itu. Nanti coba bisa di cross check ulang lagi tentang ayatnya, saya agak lupa. Allah Subhanahu wa taala menetapkan penciptaan alam semesta ini 12 bulan, ada 4 bulan haram. Betul. Yang kita ketahui yaitu Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab. Betul. Dan ini bulan Allah Subhanahu wa taala muliakan dalam Al-Qur'an, naskan dalam Al-Qur'an. Kemudian sebelum di masa Rasulullah SAW lahir pun juga orang-orang Arab di masa itu juga memuliakan 4 bulan ini dengan apa? Tidak berperang, tidak ada permusuhan, tidak ada saling menyakiti satu dengan yang lain, karena ini bulan suci. Betul. Menurut mereka. Kenapa Allah tidak melahirkan Rasulullah di bulan haram itu aja? Iya, Ustaz. Banyak yang bertanya, Ustaz, mungkin. Kenapa Rasulullah SAW itu tidak dilahirkan di bulan Rajab atau bulan Asyuril Hurum gitu, Ustaz, ya. Bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin dilahirkan di bulan Ramadan. Kenapa harus Rabiul Awal gitu, Ustaz? Kenapa kok Rasulullah SAW kemudian dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak di bulan-bulan mulia sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an tadi mengenai 4 keutamaan bulan mulia yang Allah Subhanahu wa taala pertegas dalam Al-Qur'an, ataupun mungkin kenapa Rasulullah SAW tidak dilahirkan di Lailatul Qadar atau di peristiwa-peristiwa penting di yang mana menunjukkan satu kemuliaan di satu waktu atau satu tempat. Jelas kalau tempat Rasulullah SAW dilahirkan di kota Makkah, tempat yang paling mulia biqa'ul ard, di muka bumi ini. Tapi kenapa kok Rasulullah SAW kemudian tidak di bulan-bulan haram? Nanti akhirnya orang itu akan menjadi anggapan bahwa Rasul menjadi mulia bukan karena zatnya Rasulullah SAW, tapi karena dia dilahirkan di bulan haram, makanya dia bisa jadi nabi. Kenapa dia dilahirkan di Lailatul Qadar, makanya dia bisa jadi Rasul. Dia menjabatkan kemuliaan itu karena dilahirkan di waktu yang mulia. Tapi Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan bahwa bulan itu menjadi mulia karena dilahirkannya Rasulullah SAW. Berarti bulan itu bisa mulia karena ada Rasulullah SAW di dalamnya. Itu bayangkan, dulu Rabiul Awal tidak ada apa-apa. Tidak ada satu kekhususan sendiri, keistimewaan sendiri. Tapi sekarang karena itu terkenal sebagai bulan lahirnya Rasul, maka menjadi satu peristiwa yang penting, ikhtifalat. Bayangkan mulai malam 1 Rajab sama 1 Rabiul Awal itu sudah orang mulai maulud start sampai nanti malam 30. Tidak berhenti. Acara di mana-mana, semua syiarnya Islam itu bangkit karena apa? Memuliakan sosok kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi yang tidak ada khilaf adalah Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal dan di hari Senin. Tapi kalau tanggal masih ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 8 Rabiul Awal. Tapi sebagian berpendapat bahwa yang paling kuat adalah 12 Rabiul Awal. Seperti itu. Jadi dari tanggal tersebut
Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mulia bukan karena siapa-siapa akan Iya. tapi dari zatnya sendiri gitu Betul. Ustaz ya. Nah, Termasuk daripada tanggal daripada kelahiran beliau betul, gitu Ustaz ya. betul. Bulan kelahirannya beliau ya. Jadi kemuliaan beliau yang menyebabkan kemudian ikut mulia yang lain Ya, karena yang lain sebab ikut beliau mulia luar karena biasa. Rasulullah. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita sendiri pun umat Islam bisa menjadi mulia karena Rasulullah Karena juga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu umatnya Muhammad, umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik umat yang pernah dimunculkan di muka bumi. Masya Allah. Nah, sebab apa? Sebabnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan umat yang paling banyak adalah umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nah, itu kemudian kemuliaan-kemuliaan ini kita dapat semua sebetulnya karena sebab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di kitab-kitab sebelum Al-Quran, kitab-kitab di nabi-nabi zaman dulu itu banyak sekali yang menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW Betul, gitu Ustaz. betul. Bahkan diceritakan juga Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi bertawasul kepada Betul, Nabi Muhammad betul. gitu Ustaz. Bahkan kalau sebagian meriwayatkan dalam kitab-kitab tarikh bahwa mahar pernikahannya Nabi Adam dengan Siti Hawa adalah salawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Adam itu ketika awal diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melihat di surga tidak bersanding nama Allah kecuali di sampingnya ada nama Muhammad. Nah itu kemudian Nabi Adam terheran-heran, siapa ini Muhammad? Kok kemudian namanya disandingkan di samping Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika Nabi Allah Adam itu kemudian bertobat karena memakan buah khuldi, dan itu juga sunatullah, bukan berarti menunjukkan bahwa Nabi Adam itu tidak kemudian membangkang 100% dengan perintah Allah, enggak. Tapi Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa hati-hati ini, setan itu bisa ganggu kapanpun dan dimanapun. Sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Nabi Adam di muka bumi dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa illam taghfirli akunanna minal khasirin, kalau tidak salah ayat Al-Qur'annya. Pokoknya saya akan merugi kalau tidak diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa yang menjadikan Nabi Adam itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sebagian dalam kitab tarikh mengatakan bahwa karena bersolawat kepada, dengan menyebutkan tawasul karena kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya sama Allah Taala, wahai Adam, kau tahu nama Muhammad ini dari mana? Ya Allah, saya melihat setiap di tiang-tiang surga pasti ada namamu kemudian bersanding dengan nama Muhammad. Tidak mungkin ada satu nama yang bisa bersanding dengan namamu kecuali orang itu mulia, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa Muhammad ini kemudian diletakkan dalam surga Nabi Adam untuk kemudian nanti menjadi anak turunnya Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Bahkan nabi-nabi terdahulu semua memiliki tugas kewajiban untuk memberikan kabar bahwa nanti di akhir zaman ada nabi penutup, yaitu namanya Ahmad. Di langit itu terkenal dengan namanya Ahmad. Di langit terkenalnya namanya Ahmad. Di Di bumi bumi ini terkenal dengan nama Muhammad. Nama artinya sama, terpuji semua. Nah, kita kembali lagi Ustaz, terkait dengan sejarah daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang dimana kita ketahui bersama bahwasannya yang antum sebutkan tadi, Rasulullah itu lahir pada bulan Rabiul Awal. Kemudian pendapat yang paling masyhur adalah di tanggal 12 ya, 12 Rabiul Awal. Nah, untuk waktunya Ustaz, waktu daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW itu kapan dan Nabi lahir di mana Ustaz? Iya, Rasulullah SAW itu kemudian dilahirkan dalam riwayat yang kuat sebelum subuh. Sebelum subuh. Ada sebagian mengatakan di waktu duha, ada yang mengatakan sebagian sebelum subuh. Kuatnya sebelum subuh karena kalau kita lihat ada cerita bahwa ketika Nabi SAW dilahirkan, cahayanya itu sampai ke istananya negeri Syam. Oh, Masya Allah. Ya, kelihatan tuh istana-istananya negeri Syam, istana-istananya Romawi. Memang disebutkan dalam Maulid Simtudurar, termasuk salah satu bidan yang menemani ibunya Rasulullah SAW ketika lahir adalah Syafa. Syafa ini ibunya sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdurrahman bin Auf. Nah, kalau kita lihat di Maulid Simtudurar itu kan setelah qiyam, menjelaskan qalatu syafa'u fa'adha'alahuma bainal masyriqi wal maghrib hatta nadartu ila ba'di kusurir rum. Sampai saya lihat cahaya itu kemudian menjulang tinggi, terlihat banyak istana-istananya Romawi. Saking cahaya yang di luar
terang itu keluar daripada di hari kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ibunya Rasulullah SAW tidak pernah merasakan sakit saat mengandung Rasulullah SAW. Tidak ada berat, tidak ada sakit. Bahkan ketika Rasulullah SAW lahir, tidak merepotkan sama sekali. Sudah dihitan, sudah bercelak dalam keadaan telunjuknya ke atas. Dan sebagian ulama pendapat bahwa Rasulullah SAW tidak dilahirkan di jalur biasa yang orang lahir, tapi dari perut, dari pusarnya ibunya. Kalau orang sekarang mungkin operasi sesar, kayak mau operasi sesar gitu. Padahal tidak operasi sesar. Kemudian untuk yang termasuk khususan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah SAW mau dilahirkan, Allah itu menguatkan Sayyidah Aminah dengan Allah menghadirkan wanita-wanita mulia di saat itu yang sudah berlalu masanya sebelum masanya Rasulullah SAW. Di antaranya Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Di antaranya juga adalah Siti Asia, istrinya Fir'aun yang kemudian beriman kepada Nabi Musa, yang kemudian situ menguatkan Sayyidah Aminah dan juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ditangani oleh orang-orang yang suci, orang-orang yang mulia. Nah, di hari kelahirannya Rasulullah SAW. Ada kejadian-kejadian yang keajaiban begitu nggak Ustaz ketika Nabi SAW lahir? Karena kan banyak sekali cerita terkait detik-detik kelahiran Nabi SAW. Ada danau itu surut, kemudian ada berhala itu berjatuhan dan lain-lain. Betul. Nah, di hari lahirnya Rasulullah SAW dilahirkan itu diriwayatkan bahwa tidak pernah menjumpai malam senikmat malam itu, setenang malam itu. Angin itu tenang, suasana itu tenang, kemudian langit itu cerah, bercahaya. Dikatakan bahwa malaikat semua turun untuk menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah SAW lahir, kemudian kejadian besar itu terjadi luar biasa. Di antaranya adalah cahayanya Rasulullah SAW yang kemudian bersinar tadi. Kemudian berhala-berhala di Ka'bah itu jatuh, berjatuhan. Kemudian kayak tersungkur sujud. Kemudian api yang disembah oleh orang-orang Majusi selama 1000 tahun tidak mati. Malam itu mati. Malam itu mati. Malam itu mati. Bahkan bintang-bintang itu seakan dekat. Orang-orang itu ketika melihat kafilah dagang itu kan di padang pasir, kelihatan kan bintang di malam hari. Seakan bintang itu mau dekat ke bumi. Nah, untuk mau menyambut kelahirannya Rasulullah SAW. Bahkan tidak diriwayatkan kecuali malam itu malam yang sangat mungkin tidak pernah ada keindahan malam senikmat malam dilahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Berarti banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat luar biasa terkait dengan waktu detik-detik kelahiran Nabi SAW. Itu ya, Ustaz, ya. Mulai tadi dari berhala-berhala yang di sekitar Ka'bah itu tersungkur, kemudian api sesembahan Majusi itu mendadak padam, kemudian banyak sekali terkait dengan keajaiban-keajaiban yang sangat luar biasa begitu, Ustaz, ya. Kemudian setelah Nabi SAW lahir, kemudian seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya Nabi kita bernama Muhammad. Itu yang menamai siapa dan mengapa nama tersebut disematkan kepada Nabi SAW? Ma'ruf dalam Injil, Taurat dan Zabur terdahulu bahwa nama Rasulullah SAW Nabi akhir zaman itu adalah Ahmad. Ahmad dan Muhammad itu punya makna yang sama, yaitu orang yang terpuji. Orang yang terpuji. Siapa yang menamakan itu Muhammad? Yang menamakan Muhammad adalah kakek beliau, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib diberi kabar tentang kelahirannya Nabi SAW, ini kan cucu yang ditunggu oleh Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib sudah ngelihat ini ada sesuatu yang beda terhadap putra beliau Abdullah, dan sampai kemudian Abdullah meninggal dunia sampai kepada Sayyidah Aminah. Bahkan Abdul Muttalib sendiri merasakan ketika belum melahirkan Abdullah itu, Abdul Muttalib ada sesuatu di dalam diri anak. Bahkan orang-orang ketika ngelihat Abdul Muttalib di masa mudanya Abdul Muttalib, bahwa Abdul Muttalib, saya tidak lihat engkau ini kecuali engkau di dalam sulbimu ini ada yang akan keluar di akhir zaman, yaitu Nabi menutup. Masya Allah. Yang akan ditunggu. Masya Allah. Sampai kemudian ketika dengarkan kabar, Abdul Muttalib senangnya luar biasa. Yatim kan, kesian Rasulullah SAW. Kemudian dibawa oleh Abdul Muttalib, dibawa depan Ka'bah, dinamakan dengan Muhammad.
Dengan tujuan apa? Mahmudun fil ardi was sama. Semoga jadi orang yang terpuji, dipuji di dunia dan di akhirat. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini doanya Abdul Muthalib. Sampai hari ini nama Muhammad itu satu nama yang sakral yang kita miliki. Bahkan kita bawa nama Muhammad dalam kamar mandi itu tidak boleh. Wah, Masya Allah. Ya, Ya, betul, betul. Bawa nama Ahmad dalam kamar mandi tidak boleh. Bawa namanya Rasulullah SAW ke tempat yang jelek itu tidak boleh. Nggak boleh. Nah, itu adalah yang berikan nama Abdul Muthalib, dan itu juga dari ilham yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Abdul Muthalib sampai akhirnya terkenal sampai hari ini dengan nama Muhammad. Nah, Masya Allah. Dan juga terkait dengan cerita-cerita terkait dengan Nabi SAW yang lain, diceritakan juga Ustaz, terkait paman beliau, yaitu yang membenci beliau, Abu Lahab. Saat itu mendengar kabar bahwasannya Nabi SAW lahir, kemudian mengutus daripada pembantunya atau budaknya itu untuk menyusui daripada Nabi SAW. Itu kisahnya bagaimana Ustaz? Ya. Abu Lahab pamannya Rasulullah SAW, satu bapak dengan ayah beliau yaitu Abdullah. Selayaknya paman yang menunggu keponakan lahir, pasti juga bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Abdullah Abu Lahab sendiri melihat bahwa Sayyidah Aminah dalam keadaan janda, kemudian masih dalam keadaan mengandung sampai akhirnya kemudian dilahirkan. Budaknya ini, kemudian Suwaibah namanya, datang kepada Abu Lahab memberikan kabar gembira tentang kelahirannya Rasulullah SAW. Saking senangnya Abu Lahab ini dapat kabar gembira dari Suwaibah, Suwaibah ini dimerdekakan. Masya Allah. Kau merdeka karena kau membawa kabar gembira kepada saya kelahiran keponakan saya. Kemudian setelah merdeka ikut membantu ibunya Rasulullah SAW dalam merawat Rasulullah SAW. Bahkan sebagai meriwayatkan menyusui Nabi Muhammad SAW. Suwaibah ini menjadi ibu susunya Rasulullah SAW. Fakta yang menarik. Setelah Rasulullah SAW dewasa, besar, mendakwahkan Islam, sebelum itu pun, sebelum Rasulullah SAW memproklamirkan mendakwahkan Islam, cintanya Abu Lahab itu tidak pernah tergantikan terhadap Rasulullah SAW. Masya Allah. Sampai Rasulullah punya anak Ruqayyah dan Ummi Kulthum, dinikahkan sama putranya Abu Lahab, Utbah sama Utaibah. Saking mau dekat sama Rasulullah SAW, biar besanan sama Rasulullah SAW. Masya Allah. Masya Allah. Tapi ketika cahaya keimanan itu datang, ketika itu Islam itu datang, ini tidak dapat hidayah, benci, sama Rasulullah. hasut, iri. Kenapa kok yang jadi nabi ponakan saya, bukan saya? Kalau segi kedudukan saya yang lebih pantas karena saya pamannya. Iya. Ya, kenapa kok Muhammad? Nah, karena kebencian itu kemudian mendongkol, menghitam dalam diri Abu Lahab, sampai kemudian Abu Lahab minta anak-anaknya untuk cerai dengan anak Rasulullah SAW. Bahkan termasuk orang yang memproklamirkan memusuhi Rasulullah SAW. Tidak pernah manggil Rasulullah dengan Muhammad lagi, tapi mudzammam, orang yang tercela. Nah, sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mencela yang disebut oleh celaan oleh Abu Lahab tadi ini, karena mencela Rasulullah SAW. Allah cela dalam surat Al-Quran yang diabadikan sampai hari ini, itu suratul Lahab. Tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhatal lahab wa imra'atuhu. Bahkan istrinya kena. Ummu Jamil ini istrinya kena karena juga membantu untuk memusuhi Rasulullah SAW. Imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha. Ummu Jamil ini kebiasaannya bawa kayu-kayu bakar yang berduri-duri, kita harus depannya rumahnya Rasulullah SAW untuk ganggu Rasulullah SAW. Masya Allah. Dinas dalam Al-Quran. Tapi ada yang mengatakan Ustaz, bahwasannya Abu Lahab ini mendapatkan keringanan waktu di neraka karena bergembira terkait dengan lahirnya Nabi Muhammad. Abu Lahab mendapatkan keringanan ketika di neraka karena bergembira dengan lahir Rasulullah SAW. Ini diriwayatkan oleh sebagaimana itu dari riwayat dari Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu taala anhu. Beliau bermimpi ketika wafatnya Abu Lahab. Abbas bin Abdul Muthalib ini tanya, wahai Abu Lahab, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perbuat terhadap dirimu? Kata Abu Lahab, saya disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana karena kemusuhan saya dengan Islam, dan saya tidak mau masuk Islam dan tidak menerima Muhammad SAW. Kecuali di hari Senin. Di hari Senin Allah Subhanahu Wa Taala meringankan siksa saya dengan di setiap jari jemarinya itu bisa mengeluarkan air untuk minum. Kenapa?
Karena saya pernah satu kali senang karena kelahirannya Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tidak beriman, benci, dinas dalam Al-Quran, sama Allah dikasih keringanan karena mau bergembira akan lahirnya Rasulullah SAW. Bagaimana yang beriman, mentaati, menjalankan perintahnya, bergembira sama kelahiran Rasulullah SAW? Pasti hasya wakal tidak mungkin tidak masuk surga. Dan kita lebih berhak ya Ustaz. Betul. Lebih berhak sebagai seorang muslim, sebagai umat daripada Nabi Muhammad SAW, lebih berhak untuk merayakan daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin banyak sekali Ustaz pertanyaan-pertanyaan di luar sana. Ini mungkin menjadi segmen penutup kita pada hari ini. Mengapa sih Ustaz kita merayakan Maulid Nabi SAW? Padahal kalau mungkin dikatakan bagian dari saudara-saudara kita bahwasannya Maulid ini nggak ada di zaman Nabi dan lain sebagainya gitu Ustaz. Kenapa kok kita harus merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Ini kita tahu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kepada Rasulullah SAW. Banyak. Bahkan kalau kita mau bahas detail dengan Rasulullah tidak ada habisnya. Ya. Keagungan, kemuliaan, keberkahan semua dari Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW itu merayakan hari kelahiran beliau. Merayakan hari kelahirannya. Dengan apa? Berpuasa. Berpuasa. Rasulullah SAW ketika ditanya kenapa kok sering puasa hari Senin? Karena kata Rasulullah SAW, di hari itu saya dilahirkan. Wujud syukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saya dilahirkan adalah dengan saya berpuasa. Dengan berpuasa tadi aja. Ini ilmu juga buat kita. Kalau kita tahu kapan kita dilahirkan, misalnya di Senin kah, Rabu kah, Selasa kah, kita bisa nirakat di hari kelahiran kita. Ya. Siapa tahu hajatnya juga kabul karena kita berpuasa di hari itu. Rasul melayakkan dengan berpuasa. Karena wujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Rasul dilahirkan. Lah kita bersyukur tidak ketika kita jadi umat Rasulullah SAW? Bersyukur Rasulullah dilahirkan dalam kita. Bahkan kita jadi dalam umatnya masuk dalam naungan syariatnya Rasulullah SAW. Wujud syukur kita, salah satu wujud syukur kita melayakkan kelahirannya Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin tidak dilahirkan Rasulullah SAW, kita tidak tahu Islam. Kalau ada Rasulullah kita tidak tahu iman. Kalau ada Rasulullah kita tidak tahu Islam dan lain sebagainya dan yang terkait dengan semua. Sehingga termasuk salah satu wujud syukur kita adalah dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quran, "Wa man yu'adzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan dalam hati. Termasuk ke syiar-syiar Allah adalah dengan kita mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa syiar Allah ini sampai kepada kita. Tidak perlu butuh dalil terlalu banyak untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi butuh hati yang bersih untuk bisa merayakan hari kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencintai Rasul lebih bahkan dari dirinya dia sendiri. Seperti itu. Itu artinya berarti nggak perlu dalil yang sahih, akan tapi butuh hati yang sahih gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Itu juga banyak sekali karena ini sudah masuk bulan Rabiul Awal sudah masuk bulan Rabiul Awal, banyak sekali di tempat-tempat kita merayakan daripada Maulid Nabi SAW dengan membaca sejarah daripada Nabi SAW. Banyak sekali seperti Simtud Duror, kemudian Maulid Burda. Isinya sejarah Rasulullah SAW. Tidak ada sesuatu yang menentang daripada syariat. Sama kayak kita baca kitab tarikh. Sama aja. Nah, kemudian ini Zat, mungkin banyak juga yang ada pertanyaan yang sama. Kenapa di pembacaan Maulid itu ada mahalul qiyam, Ustaz? Apakah ada petunjuk tertentu atau mungkin ada hal tertentu Ustaz, terkait dengan mahalul qiyam? Kenapa kok ada mahalul qiyam? Kan di dalam Maulid itu ada fasal-fasal yang menjelaskan tentang skema kelahiran Rasulullah SAW. Sampai pada skema satu fase sebelum mahalul qiyam itu menceritakan tentang riwayat dari detik lahir Rasulullah SAW. Detik lahir. Ketika detik lahir itu kemudian Rasul dilahirkan. Ketika Rasul itu datang ke muka bumi, kayak kita Rasulullah datang kepada kita atau guru kita datang sama kita. Apa sikap kita? Berdiri nyambut. Ya. Masya Allah. Itu filosofinya seperti itu. Kita mengistihdorkan kehadiran Rasulullah SAW dalam acara ini ketika mahalul qiyam. Niatkan menghadirkan Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi seperti itu, ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pemirsa
sahabat Miqat semuanya terkait dengan detik-detik daripada kelahiran Rasulullah SAW telah kita jabarkan sedemikian rupa pada episode kali ini. Mungkin banyak sekali Ustadz ya terkait dengan kejadian-kejadian kelahiran Rasulullah SAW, mulai dari sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, kemudian detik-detik daripada Rasulullah SAW dilahirkan, kemudian masa kecil daripada Rasulullah SAW itu seperti apa. Nah, mungkin kalau seumpama episode ini dilanjutkan mungkin lebih menarik ya, Ustaz ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas daripada detik-detik kelahiran Nabi Muhammad. Mungkin di episode berikutnya kita membahas bagaimana masa kecil daripada Nabi Muhammad sampai Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, bagi yang setuju silahkan tuangkan di kolom komentar, dan bagi yang teman-teman yang ingin bertanya seputar episode kita pada hari ini bisa dituangkan juga di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe, like dan komen, dan juga share ke teman-teman yang lain supaya kebermanfaatan yang kita bawakan pada hari ini bisa menyebar luas di luar sana. Terima kasih Ustadz atas ilmunya pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Izin kita tutup segmen kita pada hari ini. Semoga bisa membawa keberkahan dan wawasan ilmu bagi kita semuanya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadzal minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?